sini saya akan menjelaskan penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian dengan proses memperoleh data yang bersifat apa adanya. Penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, dan keterkaitan antar kegiatan. Berikut ini adalah rancangan penelitian dari kelompok kami. Yang pertama, latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, ruang lingkup penelitian, dan kerangka pikir. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagian dari latar belakang. Hal yang menjadi latar belakang dari penelitian kami adalah munculnya fenomena COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Pada awal perkembangannya, kasus COVID hanya mencapai ratusan, tapi sampai sekarang sudah mencapai 250.000 lebih kasus di seluruh Indonesia. Berdasarkan kasus tersebut, maka pemerintah melakukan atau memutuskan kebijakan untuk di bidang pendidikan, yaitu dengan adanya sekolah daring. Sistem pembelajaran pada sekolah daring ini berlangsung secara online karena guru dan siswa diharuskan untuk melakukan social distancing untuk meminimalisir kasus corona yang terjadi di Indonesia. Pembelajaran sekolah daring dilakukan secara online melalui beberapa aplikasi learning yang dapat membantu seperti WhatsApp, Google Class, Zoom, dan masih banyak lagi. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai rumusan masalah. Rumusan masalah penelitian kami. Yang pertama, apa saja kebijakan pemerintah yang mempengaruhi sistem pendidikan di masa pandemi? Yang kedua, bagaimana model pembelajaran daring seni budaya kelas 7 SMP Negeri 2 Kelaka? Yang ketiga, bagaimana pengaruh kebijakan sekolah daring terhadap kemampuan pemahaman mata pelajaran seni budaya siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Kelaka? Selanjutnya, kita membahas mengenai tujuan. Tujuan penelitian kami yang pertama, untuk mengetahui kebijakan pemerintah yang mempengaruhi sistem pendidikan di masa pandemi. Yang kedua, untuk mengetahui model pembelajaran daring seni budaya kelas 7 SMP Negeri 2 Kelaka. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kebijakan sekolah daring terhadap kemampuan pemahaman mata pelajaran seni budaya siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Kelaka. Selanjutnya adalah kajian pustaka. Jadi kajian pustaka ini merupakan daftar referensi dari semua jenis referensi seperti buku, jurnal paper, artikel, disertasi, tesis, skripsi, handout, laboratory manual, dan karya ilmiah lainnya yang dikutip di dalam penulisan proposal. Dalam penelitian ini, kajian pustaka yang digunakan adalah yang pertama adalah Pendidikan Indonesia. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut Suwardi, tujuan pendidikan yaitu seperangkat hasil pendidikan yang dicapai oleh peserta didik setelah diselenggarakannya kegiatan pendidikan, yang meliputi bimbingan atau latihan untuk mencapai tujuan pendidikan itu.
Komponen dari sistem pendidikan yang menempati kedudukan dan fungsi sentral, itu sebabnya setiap tenaga pendidikan perlu memahami dengan baik tujuan pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang COVID-19. Dampak dari COVID-19 yaitu merubah pembelajaran yang harus datang ke kelas atau suatu gedung, dalam hal ini kampus, menjadi cukup di rumah saja. Anjuran pemerintah untuk stay at home dan physical and social distancing harus diikuti dengan perubahan modus belajar tatap muka menjadi online. Di bidang pendidikan, demi menghentikan penyebaran corona ini, semua siswa dan gurunya belajar dari rumah. Kebijakan ini mendadak dan dilakukan tanpa persiapan sama sekali. Ketidaksiapan semua unsur dalam pendidikan menjadi kendala yang besar juga. Adanya perubahan cara belajar mengajar dari tatap muka atau luring menjadi daring membutuhkan kesiapan dari semua unsur, dimulai dari pemerintah, sekolah, semua guru, siswa, maupun orang tua. Selanjutnya, mengenai sekolah daring. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang menggunakan jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran. Nah, pembelajaran daring atau pendidikan jarak jauh ini sebagai alternatif pembelajaran ketika di kelas. Selanjutnya, menurut Riana, pembelajaran daring sangat berbeda dengan pembelajaran seperti biasa. Pembelajaran daring lebih menekankan pada ketelitian dan kejelian peserta didik dalam menerima dan mengolah informasi yang disajikan secara online. Nah, di sini siswa dituntut untuk memahami apa yang disampaikan oleh guru. Memang peserta didik memiliki daya tangkap masing-masing. Selanjutnya, di samping dari adanya kekurangan pembelajaran daring, namun pembelajaran daring juga memiliki kelebihan seperti membangun suasana belajar baru. Pembelajaran daring akan membawa suasana yang baru bagi peserta didik. Sari 2015. Nah, di sini akan menambah pengalaman baru bagi peserta didik dan juga guru ketika melakukan proses pembelajaran. Selanjutnya adalah mata pelajaran seni budaya. Menurut Widya Ningsih, tahun 2009, dalam mata pelajaran seni budaya dan keterampilan, aspek budaya tidak dibahas tersendiri, tetapi terintegrasi dengan seni. Karena itu, mata pelajaran seni budaya dan keterampilan pada dasarnya merupakan pendidikan seni yang berbasis budaya. Dengan demikian, untuk mata pelajaran yang lebih mengarah ke praktik seperti seni budaya akan terasa kurang maksimal, karena siswa cenderung bosan jika guru hanya memberi materi saja tanpa adanya praktik bersama. Ini bisa menyebabkan kemampuan pemahaman siswa terhadap mata pelajaran seni budaya menurun sejak diterapkannya sistem pembelajaran daring. Jadi intinya untuk mata pelajaran seni budaya tidak cukup hanya mempelajari teori saja, melainkan dibutuhkan praktik yang terus berkesinambungan, atau istilahnya trial and error. Ruang lingkup penelitian. Dalam penelitian ini, ruang lingkupnya adalah: pertama, membahas pengaruh kebijakan sekolah daring terhadap kemampuan pemahaman mata pelajaran seni budaya siswa SMP Negeri 2 Klakah. Yang kedua, identifikasi terhadap pemahaman mata pelajaran seni budaya siswa SMP Negeri 2 Klakah selama diterapkannya sekolah daring. Oke, selanjutnya saya akan
membahas mengenai rancangan penelitian bagian kerangka pikir penelitian. Apa sih kerangka pikir penelitian? Kerangka pikir penelitian merupakan sebuah diagram yang membahas secara garis besar alur dari sebuah penelitian. Nah, berikut ini diagramnya. Sebentar. Nah, yang pertama, pengaruh kebijakan sekolah daring. Nah, di sini kita membahas secara umum terlebih dahulu. Kemudian, kemampuan pemahaman siswa dalam mata pelajaran seni budaya. Selanjutnya, pengaruh kebijakan sekolah daring terhadap kemampuan pemahaman siswa yang terdiri dari kemampuan siswa dalam memahami materi seni budaya. Yang kedua, bentuk materi pembelajaran seni budaya ketika pandemi. Nah, di sini bentuk materi misal ada teori dan juga praktek. Terus, yang terakhir, dampak kebijakan sekolah daring terhadap siswa itu seperti apa? Terima kasih.